Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab menyantuni anak yatim. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ru'usahum, bahwa Rasulullah itu mengusap kepala anak yatim. Wa yaltafu bihim, Rasul bersikap lembut kepada mereka, jadi mengasihi, menyantuni. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaf'alu dzalik. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab melakukan hal yang sama, jadi menyantuni anak yatim. Tentu juga Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Apapun yang disunnahkan Rasulullah, dipraktek dan dicontohkan Rasulullah itu sahabat langsung mengikuti. Ini kebetulan salah satunya Umar yang dicatat atau sering diketahui melakukan hal yang sama. Wa an Abdurrahman bin Abza qala Allah Ta'ala li Dawud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Dawud alaihissalam, kun lil yatimi kal abir rahimi. Wahai Dawud, gitu ya, jadilah kamu bagi anak-anak yatim itu kal abir rahim, seperti ayah yang penuh kasih. Artinya meskipun bukan anak kandungmu ya, kalau itu anak yatim maka kasihilah mereka, itu maksudnya. Tapi ada terusannya, makhluk syahidnya yang yatim ini, tapi ada terusan ini, wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ini tentu juga berlaku bagi kita semua ya. Allah berfirman kepada Nabi Dawud, tapi berlaku bagi seluruh umat manusia termasuk kita. Ketahuilah ya, annaka sesungguhnya kamu, kama tazra'u, sebagaimana kamu menanam, jadi apapun yang kamu tanam itu, kadzalika tahsudu, seperti itulah kamu akan memanen. Kalau kamu menanam sesuatu yang baik, pasti hasilnya juga baik. Kalau kamu menanam sesuatu yang buruk, pasti juga berakibat buruk. Tidak ada keburukan menghasilkan kebaikan, dan sebaliknya tidak ada tanaman baik yang mencelakakan itu. Nah, maka ini bekal ya, bekal kita dalam hidup ini. Hidup ini adalah mazro'ah, kata Nabi itu ad-dunya mazro'ah, ladang tempat kita menanam dunia ini. Apa hasilnya nanti tergantung apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan ya pasti menghasilkan kebaikan. Tapi kalau dunia ini kita pakai untuk hal yang tidak baik, pasti juga hasilnya tidak baik. Di dalam pepatah itu kan, siapa yang menabur angin ya menuai badai gitu. Karena hasil itu selalu lebih banyak dibanding benihnya. Padi itu kan hanya satu biji. Itu kalau tumbuh bisa satu batang padi. Tapi satu batang padi ini bisa punya banyak malai namanya ya. Satu malai bisa ratusan biji gitu. Nah, jadi hasil itu selalu lebih banyak dibanding tanaman, dibanding modalnya. Itu sebabnya Allah dalam banyak ayat, kalau kamu melakukan satu kebaikan, maka minimal hasilnya itu 10 gitu. Bisa 700, bisa sampai tak terhitung kan begitu. Tuh anfaqo itu, siapa yang berinfak fisabilillah itu. Masalul ladzina yunfiquna fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak itu seperti satu biji habba, itu biji-bijian, apa biji padi apa biji gandum. Ambatat, bijinya lalu tumbuh, sab'a sanabila, 7 batang, 7 tangkai. Nah, masing-masing tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habba, ada 100 biji baru. Jadi yang dipanen nanti 700. Jadi pasti lebih banyak. Itu makanya kita diingatkan oleh Allah ini, meskipun ini peringatan pada Nabi Daud ya, tapi kita juga, seperti yang kamu tanam itu pula yang kamu panen. Jadi hati-hati, setiap yang kita ucapkan itu pula nanti akan ada hasilnya.
Setiap amal perbuatan yang kita lakukan pasti juga ada akibatnya. Kalau kita melakukan hal-hal yang produktif, yang konstruktif, ya pasti ada hasil. Kalau kita melakukan hal yang destruktif, yang merusak, ya pasti akan ada akibat buruk, kehancuran. Kita mengucap kata-kata yang baik, pasti akan ada nilai positif. Tapi begitu kalimat yang keluar dari mulut ini kalimat yang jelek, akan ada banyak tanggapan yang jelek juga. Banyak orang hanya gara-gara bohong, itu kan bisa celaka itu. Bisa dipukuli orang banyak, macam-macam. Jadi itu tanaman. Jadi kama tazra'u kadzalika tahsudu. Ini satu kalimat yang sangat menarik dari Allah. Ada lagi wa'lam annal mar'ata sholihah, ini bagi pasangan ya. Sesungguhnya istri yang sholihah itu li zaujiha, bagi suaminya, kal mulki al mutawwaji, seperti raja yang punya mahkota, bidzahabi, terbuat dari emas. Kullama ra'aha qarrat ainuhu, ketika dia melihat mahkota itu hatinya atau matanya akan senang. Ini ainun, mata ya. Jadi yang indah dipandang, yang menyenangkan. Jadi istri itu ibarat mahkota, istri yang solihah. Tapi ya sebaliknya nih kata Allah, wal mar'atus su. Tapi kalau ada perempuan, ada istri kok jelek, istri yang jahat misalnya, naudzubillah, li ba'liha, bagi suaminya, ba'lun itu pasangan ya, suami atau istri, kal hamlis sakil, seperti bawaan yang berat, ala syaikhil kabir, bagi orang tua yang sudah renta, orang tua yang yang sudah lanjut usia, ya pasti kesulitan. Jadi pasti berat kalau ada istri yang tidak solihah, maksudnya istri yang jelek. Itu beban berat bagi seorang suami. Kemana-mana akan jadi bahan olok-olok orang. Oh itu istrinya si anu, padahal suaminya ndak ikut. Misalnya yang suka rasan-rasan itu istrinya. Pokoknya anak wong iki ngecuprus saya gitu. Itu nanti suaminya katut-katut dibawa. Jadi bojone anu itu gak tahu dikandani itu macam-macam. Jadi suaminya itu terus terbawa-bawa itu. Itu namanya kal hamlis sakil. Pasti berat beban suami kalau punya istri yang tidak baik. Itu makanya lalu ada tanggung jawab ya setiap suami terus-menerus. Itu Nabi itu di antara wasiatnya itu kan istausu bin nisa as-sholah. Nabi itu di dalam khutbah wadaknya itu pertama sholat diingatkan berulang-ulang. Yang salah satunya juga ini an-nisa ittaqullaha fin nisa, ittaqullah fin nisa, ingat istrimu, hati-hati, jaga istrimu, nasihati dia. Itu sampai dalam Quran pun juga begitu ya. Allah itu memerintah para suami mulai dari sering menasihati. Kalau memang istrinya bandel, dinasihati kok gak makan, ndak mempan, itu gak dibelanjani, diamkan aja. Jadi dipisah ranjang istilahnya, gak direken, gak disopo, gak dibelanjani pisan. Nanti kan mesti minta belanja lah. Kalau minta dinasihati lagi. Kalau sudah didiamkan masih juga dipukul boleh. Jadi boleh suami mukul, itu ndak KDRT, tidak. Jadi Islam ada hukuman pukulan, ada hukuman mati juga ada dalam Islam, tapi jelas standarnya ya. Jadi wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna, lalu wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Itu 3 tahapan dalam memberi arahan pada istri itu. Kalau memang dikhawatirkan nusyuz, namanya nusyuz itu tadi bandel, tidak mau taat kepada suami dalam melaksanakan ajaran Allah, itu mulai nasihat sampai enggak disapa, sampai dipukul. Tetap Allah itu memberi aturan, tapi pukulan ini ada tafsirannya, penjelasan, tidak asal pukul. Dorban ghairu mubarrihin namanya ya, pukulan yang tidak menciderai tapi menyakiti. Memang supaya sakit, tapi sakit yang tidak menciderai, tidak melukai. Nah, tetapi di akhir ayat itu Allah tetap mengatakan fa in ata'tumuhunna fala tabghu alaihinna sabila. Kalau sudah taat, tidak boleh
cari-cari alasan untuk mukul istri itu tidak boleh. Nah, itu yang KDR yang di situ. Jadi KDRT itu ada ukurannya ya. Tidak asal pukul itu sudah KDRT, tidak bisa. Pasti diperhatikan klausulnya, sebabnya, hujahnya kenapa kok dipukul. Oh ya memang tidak nurut. Sudah dinasihati, sudah ini tadi dipisahi sudah. Nah, itu tindakan maksimalnya dipukul itu. Masih dipukul bolak-balik tetap aja, ceraikan saja, cari yang lain yang lebih nurut gitu. Boleh itu kalau alasan itu ya. Jadi alasan istri yang menjadi daripada jadi beban seperti ini, iya kalau beban di dunia selesai. Kalau di akhirat nanti itu kan gawat ini. Nanti di akhirat dibawa-bawa itu. Misalnya ternyata ada istri yang jelek, oleh suami dibiarkan aja, nanti suami ikut-ikut disiksa gara-gara maksiatnya istri. Kalau suami tahu tapi tidak melarang, itu suami ikut dihukum. Lah itu kan berat hukumannya di akhirat itu. Nah, itu maka boleh ganti istri kalau memang jelek ya. Ganti yang lain yang lebih baik, sehingga lalu standarnya jelas ya di dalam Islam itu bagaimana hubungan suami istri ini. Tapi kalau sudah taat tidak boleh ya cari-cari itu. Kalau sudah begitu maka masuk pasal kekerasan dalam rumah tangga itu. Nggak ada alasan kok dipukuli, lah itu jelas. Dan itu ada hadnya, ada hukum pidananya. Silahkan dihukum pidana kalau begitu. Jadi ini 3 nasihat atau pernyataan dari Allah kepada Nabi Daud. Yang pertama, santuni yatim. Kedua, hati-hati, setiap ucapan tindakanmu adalah tanaman, pasti ada buahnya. Yang ketiga itu istri. Kalau istri itu solihah maka ibarat mahkota yang menyenangkan. Tapi kalau istri itu jelek maka akan jadi beban yang berat. Itu maka tadi pesan Nabi itu istausu bin nisa, sering-seringlah menasehati istri. Nabi itu membuat perumpamaan gini, istri itu innal mar'ah kaddilai, seperti tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, nggak ada tulang rusuk lurus, itu nggak ada, karena mulai dari tulang belakang sampai ke depan ya pasti melengkung gitu ya. Artinya perempuan itu punya kecenderungan bengkok, nyeleweng. Sedikit yang lurus itu sedikit, yang banyak itu bengkok gitu. Tetapi kata Nabi, kalau itu kamu luruskan serta-merta pasti patah, wong itu tulang. Tapi kalau kamu biarkan bengkok terus, nah, maka anjuran Nabi kan istausu, sering-sering memberi peringatan, sering-sering memberitahu, sering-sering mengingatkan. Itu memang tugas para suami, tidak hanya memberi nafkah saja, terus mengingatkan kalau kira-kira mau bengkok atau mau belok gitu, gak ngono, yang betul begini ya, itu. Jadi itu namanya istausu bin nisa. Wa an Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol wa ana wa kafirul yatim al muslim kahataini fil jannah wa jamma'a baina usbu'ai. Nabi mengatakan, dan saya, ini tentu dari hadis yang panjang ya, kalau ini ada wawu atofnya, jadi sebelumnya pasti ada kalimat ma'tuf alaihnya. Dan saya wa kafirul yatim, dan orang yang menanggung, yang menyantuni anak yatim, al muslim lebih khusus lagi, meskipun sebenarnya yatim kafir juga kalau memang bisa dididik gitu ya. Kahata ini fil jannah, seperti ini. Nah, itu Nabi jamaah nih, jamaah baina usbu'ai, mengumpulkan 2 jarinya. Jadi tidak benggang tapi bahkan berkumpul begini. Artinya sangat dekat dengan Nabi di surga itu. Jadi orang-orang yang peduli pada anak yatim itu sangat dekat dengan Nabi. Dan sejak di dunia Nabi memang seperti itu tadi. Nabi itu selalu mengusap kepala, artinya menyantuni, dan diusap tentunya ya diberi makan, diberi pakaian, dididik, diberi pelajaran-pelajaran yang baik. Itu anjuran. Wa an Abi Imran al-Jauni an Abil Khalil qala qara'tu fi mas'alati Daud alaihissalam qala, saya pernah membaca di dalam masalah permintaan dari Nabi Daud ya, atau doa boleh. Qala, di antara yang diucapkan Nabi Daud itu ilahi majaza uman ahsana ilal yatim wal armalah.
Ternyata setelah diberitahu, wahai Daud, bersikaplah kepada anak yatim seperti ayah yang penuh kasih sayang. Nah, Nabi Daud itu tanya, ilahi wahai Tuanku, ma jaza'u, apa balasan man bagi orang-orang ahsana ilal yatim, yang berbuat baik kepada anak yatim, wal armala, atau kepada janda yang miskin ya, bukan janda yang kembang. Kalau milih janda yang terus disantuni, yang miskin enggak begitu ya, supaya bisa ngelirik itu enggak boleh, tujuannya beda kalau begitu. Tentu yang dimaksud ini terutama janda yang miskin, janda yang kering, bukan yang basah. Nah ini ibtigho amardotik, tujuannya memang mengharap ridhomu. Anak yatim disantuni, ya namanya yatim mungkin hanya punya ibu yang janda tadi, ya masa anaknya tok, ya sekalian makan untuk ibunya. Tapi memang tujuannya mengharap ridhomu. Qala jazauhu an udhillahu fi dhilli, balasan bagi dia, penyantun anak-anak yatim dan kaum du'afa itu, atau janda-janda miskin itu, adalah nanti aku memberi naungan baginya, fi dhilli, dalam naunganku. Dalam riwayat yang lain di bawah aras, aras itu nanti yang menaungi. Yauma la zilla illa zilli, ketika hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naunganku itu, kecuali payung dari aku, yaitu aras. Nanti di mahsyar, ini dalam banyak riwayat itu, di mahsyar itu panas, tidak ada apa-apa, tidak ada tanaman, tidak ada gedung, matahari kelihatan sangat rendah, sehingga banyak orang berkeringat, kata Nabi begitu ya, keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Mungkin kalau menurut akal kita tidak masuk akal, masa ada manusia segini keringatnya, masa lebih banyak. Keringat kan paling hanya beberapa sisi, ya di dunia. Tapi kalau akhirat tidak pakai ukuran dunia, ya ukuran akhirat. Jadi kalau Nabi cerita ada orang tenggelam dalam keringatnya, ya terjadi. Ya memang bukan dunia itu. Kalau dunia tidak mungkin, tidak masuk akal gitu. Karena cairan tubuh manusia ini hanya sekitar 88% itu yang berupa cairan. Itu kalau diperes semuanya ya, itu sampai sel-selnya habis, itu cairan tubuh itu sekitar 80. Tapi kalau yang berupa cairan sebenarnya itu sekitar 60%. Itu air betul, cairan. Tapi yang lain ada di sel, ada di tulang itu juga ada, tapi sangat sedikit. Nah itu nanti orang-orang yang suka menyantuni yatim atau bahkan jandanya sekali, maka mereka mendapat naungan dari Allah. Jadi tentu orang istimewa ya. Jadi kalau di dalam hadis Nabi yang lain itu ada 7 orang yang besok dinaungi itu kan. Pertama pemimpin yang adil, apalagi orang yang saling mencintai karena Allah. Salah satunya itu orang yang berinfak, bersedekah. Nah, ini yang masuk kategori ini. Tangan kanannya bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu, karena sedekah yang dirahasiakan. Nah, lebih-lebih untuk ini janda, anak-anak yatim ini tidak usah dipamer-pamerkan, diberitahu gitu aja, diberikan. Wa an Auf bin Malik al-Asja'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ma min muslimin yakunu lahu salasu banatin. Ini hampir sama dengan yang dulu pernah ada ya. Tidaklah seorang muslim yang dia memiliki 3 orang anak perempuan, fayunfiqu alaihinna, lalu dia berinfak, memberi nafkah untuk mereka bertiga, hatta yabinna au yamutna, sampai dinikahkan. Jadi yabinna itu dibangunkan keluarga baru atau sampai meninggal. Illa kunna lahu hijaban minan nar, kecuali ketiga anak perempuan itu bagi ayahnya atau bagi orang berinfak itu hijaban, jadi penghalang, minan nar, dari api neraka. Jadi ini artinya dulu anak-anak perempuan itu lebih memerlukan perhatian, termasuk juga yang yatim ya, karena memang posisinya lebih lemah. Meskipun juga ada perempuan kuat itu juga ada, tapi nggak lazim. Tapi umumnya secara fisik lebih lemah, secara secara nalar juga lebih terbatas, maka lebih diperhatikan.
Faqalat imra'atun, maka ada seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, ausintani. Bagaimana kalau hanya punya dua?" Qala, Nabi menjawab, "Ausintani." Ya meskipun dua ya sama saja. Kalau dua anak perempuan ini terus dibidik dengan baik, disantuni, diasuh dengan baik sampai menjadi perempuan yang tadi yang solih, seandainya nanti dinikahkan lalu dia bisa jadi istri yang baik. Nah, maka orang tua yang mengantar ini, baik orang tua laki-laki maupun perempuan ya tadi, seandainya dia ini yatim atau janda, ibunya janda sehingga dia anak yatim itu, maka ibunya juga nanti dipastikan terbebas dari api neraka karena dihalangi tadi, hijab itu dihalangi oleh kedua anak perempuannya yang dibesarkan dengan baik. Anak laki-laki bagaimana? Ya hampir sama sebenarnya ya, cuman ini lebih utamanya seperti itu karena memang dalam banyak ayat Al-Quran itu tetap ada perbedaan ya, perempuan dan laki-laki itu dalam berbagai aspeknya. Ada yang menarik itu, misalnya kenapa, mungkin nanti ada di bab berikutnya itu, tentang zina itu, kenapa kok Allah menyebut az-zaniyatu wazani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Itu ada tafsirnya, ternyata memang seringkali inisiatornya itu perempuan zina itu. Ya memang mereka ada jika tidak mau dikalahkan. Loh yang beli kan ada, makanya ada yang jual kan gitu di komplek gitu. Ya karena ada yang jual itu maka ada yang beli, ya sama saja kan bolak-balik itu sebenarnya. Tapi faktanya bahwa Allah itu menyebut az-zaniyatu. Beda dengan ketika Allah menyebut pencuri itu as-sariqu was-sariqatu. Nah, kalau yang mencuri itu banyaknya laki-laki. Laki-laki yang seringkali jadi inisiator. Jadi itu beberapa mufasir seperti itu. Artinya pembinaan moral bagi anak-anak perempuan itu jauh lebih diperhatikan. Karena kalau salah asuhan, salah memilih figur, maka seringkali perempuan ini lalu menjadi pemicu-pemicu kemungkaran, kemaksiatan tadi itu, inisiator maksiat, naudzubillah. Itu makanya kalau ada orang sukses mengantar anak-anak perempuannya jadi perempuan solihah, wah itu luar biasa, nilainya sangat tinggi. Sampai dipastikan Nabi, merekalah yang jadi penghalang orang tuanya dari adab di neraka. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana ini bab zina. Wa mura'atun suf'a al-khaddain fil jannah kahatain, ini dengan janda ya. Saya wa mura'atun dan perempuan-perempuan suf'a al-khaddain. Suf'a itu yang apa namanya, boleh yang keriput atau yang nganggur, yang kosong. Khaddain itu pipi, kedua pipinya ya, karena tidak pernah dicium oleh suaminya katanya. Jadi suf'a al-khaddain itu maksudnya janda. Ini nanti ada di situ. Ai imra'atun mata zaujuha, ini yaitu perempuan yang suaminya sudah meninggal, maksudnya perempuan janda. Fil jannati kahata ini, nah sama dengan tadi, sama dengan kafilul yatim tadi. Saya dan perempuan-perempuan janda itu nanti di surga seperti ini. Itu Nabi asyara bi usbu'ai. Nabi juga memberi isyarat dengan dua jarinya. Ternyata memang manusia yang masuk surga pertama kali setelah Nabi itu perempuan, dan itu janda. Itu ada begitu, ada hadis sahih yang lain. Dibanding siapa laki-laki pemimpin hebat dan sebagainya itu kalah dengan seorang janda, dan itu pasti perempuan ya. Yang tadi itu yang memiliki anak-anak yang bisa dia besarkan, dia bisa asuh sampai lalu sukses menjadi orang-orang yang baik. Janda inilah nanti yang masuk surga nomor 1. Jadi bukan ulama ternyata ya, janda yang masuk surga nomor 1 itu. Nah ini Nabi yang mengatakan, memperkuatnya. Saya dan para janda-janda itu nanti di surga itu seperti ini ya, seperti jari yang sangat dekat. Jadi imro'atun mata zaujuha ini fahabasat nafsaha, lalu dia menahan diri
ala banatiha. Nah, ini utamanya untuk mengasuh anak-anak perempuannya. Jadi janda-jandanya punya anak perempuan, hatta yabinna au yamutna, sampai kemudian bisa mengantar anak perempuannya jadi istri yang solihah atau ya sampai meninggal. Jadi itu keistimewaan janda. Kalau sekarang apa namanya, single parent ya, orang tua tunggal yang, tapi bukan single parent seperti selebritis itu yang memang suka dipublikasi ya. Single parent untuk popularitas, enggak seperti itu. Tapi ini yang dimaksud janda yang tetap ihtisaban, tetap taat kepada tuntunan dan hukum Allah. Sekarang itu banyak ya yang dieksploitasi. Itu selebriti kan banyak yang begitu. Ada yang memang nggak jelas nikahnya, tahu-tahu punya anak gitu. Nggak melahirkan di sini, di Amerika, tapi anaknya dibawa pulang ke sini. Ada yang masih hamil sudah minta cerai, melahirkan pun nggak mau dijenguk suaminya. Itu macam-macam ulah selebritis itu. Tentu tidak seperti itu ya. Kalau seperti itu apalagi jelas suka pamer aurat, pasti tidak akan bersama Nabi. Jadi yang dimaksud di sini tentu saf'a al-khaddain, wanita-wanita solihah ya, perempuan-perempuan baik, meskipun ditinggal suami tentu dia menjadi berat perjuangannya ya untuk membesarkan dan mengasuh anak-anaknya. Nah, mereka inilah nanti yang dapat prioritas untuk mendapat surga bersama Nabi itu. Warawa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man hamala minas suqi torfatan ila waladih, siapa yang membawa sesuatu, membawa barang bawaan dari pasar, dari mall atau dari mana saja ya, torfatan ila waladih, satu bawaan, jadi torfah itu apa ya, belanjaan lah untuk anak-anaknya. Jadi maksudnya bekerja ya, kalau ayah ya mencari nafkah untuk keperluan anak-anaknya di rumah, atau kalau ibu ya belanja untuk masak di rumah anak-anaknya. Karena kaman hamala sodakotan hatta yadu'aha fihim, maka dia dinilai sama seperti membawa sodakoh sampai yang dibawa ini nanti masuk ke mulut anak-anaknya itu. Ya selama itu dia sama dengan bersodakoh. Jadi enggak, ternyata istimewa ya. Mungkin ada ibu-ibu ke pasar Melimbing misalnya, bawa sak tas gitu, waduh berat apa itu, ada 2-3 kilo kan kadang-kadang itu sama dengan sedekah. Itu bukan sekedar aktivitas duniawi. Mungkin ya namanya keluarga pasti butuh makan, butuh masak, lahiriahnya seperti itu, tetapi ternyata oleh Nabi itu nilainya sama dengan sedekah, karena jelas itu nanti untuk kebutuhan pengasuhan, apalagi tadi pendidikan, nafkah bagi anak-anaknya yang jelas memerlukan. Nah, maka itu sama dengan sedekah. Belanja dari seorang ayah atau suami kepada istrinya itu juga sedekah. Bahkan lebih dibanding sedekah sunnah itu, karena itu wajib hukumnya. Tentu secukupnya ya, yang cukup. Jadi tidak sekedar aktivitas duniawi semata ya, tetapi kata Nabi, Allah menilainya sebagai ibadah yang tinggi nilainya. Maka harus dipersepsi ya, dijalani sebagai tadi itu bentuk ketaatan kepada Allah. Maka wal yabda bil inasi ya, ini yang hampir semakna dengan tadi, hendaknya diawali dengan anak-anak perempuan. Nah, perhatikan itu. Fa innallaha ta'ala yariqu lil inasi, sesungguhnya Allah itu lebih menyayangi. Yariqu itu tipis atau lebih lembut kepada kaum perempuan atau anak-anak perempuan. Waman rokkolil unsa kana kaman baka min khosyatillah, siapa yang menyayangi anak-anak perempuan maka dia seperti orang yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini istimewa ya, jarang atau tidak banyak, tapi pasti ada. Itu dulu diantara tadi yang 7 orang yang dinaungi Allah itu kan salah satunya orang yang ketika sendiri, biasanya di malam atau di akhir malam, tidak ada orang lain yang tahu, dia mengingat Allah, bermunajat kepada Allah, fafadot ainahu,
maka berlinang air matanya. Apa karena merasa banyak salah, mengingat dosanya, atau mensyukuri nikmat Allah yang banyak, yang terharu, itu namanya fadot ainau. Ini orang istimewa. Jadi mata yang mengeluarkan air mata karena ingat Allah itu istimewa. Ternyata yang sama dengan itu adalah orang-orang yang raqqalil unsa, sangat penyayang kepada anak-anak perempuan. Jadi anak perempuan itu disantuni demikian rupa, dididik dan diarahkan sehingga menjadi tadi perempuan yang solihah, jadi perempuan yang baik. Dan ini lebih-lebih di zaman akhir sekarang itu memang tidak mudah ya, tantangannya banyak. Sekarang ini banyak anak-anak perempuan masih SMP itu kenalan di Facebook, diculik, diperkosa, dibunuh sekalian, kan banyak begitu. Itu banyak itu. Itu artinya apa? Memang tidak mudah. Jadi tantangannya berat ya. Itu makanya lalu Nabi menganjurkan fal yabda, perhatikan, utamakan itu si anak perempuannya itu. Waman baka min khosyatillah, ini terusannya, ghufira lahu, siapa yang menangis karena takut kepada Allah maka dia diampuni dosa-dosanya. Jadi menyayangi anak-anak perempuan itu mendapat ampunan. Waman farroha unsa farrohaullah yaumal hazan. Nah, siapa yang suka menggembirakan anak-anak perempuan, Allah memberi kegembiraan kepadanya pada hari kesedihan. Maksudnya di akhirat nanti, ketika banyak orang bersedih, dia tetap gembira karena Allah yang mengembirakannya. Allah memberi kenikmatan bagi mereka. Terakhir ini pasti saya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib, idza bakal yatim ihtazal arsyu. Wahai Ali, apabila ada anak yatim yang menangis karena ditelantarkan ya atau dianiaya, maka aras itu akan berguncang. Dulu sudah pernah ada juga ya. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah akan mengatakan, ya Jibril wasi' finnari maudian liman abkahu fa inni mubkihi. Wahai Jibril, beri tempat yang luas di neraka. Jadi bukan surga, ini neraka. Beri tempat di neraka, maudian satu tempat, liman abkau, bagi orang yang suka membuat menangis anak-anak yatim. Ada anak yatim kelaparan misalnya, tidak dipedulikan, padahal dia punya misalnya, mestinya dia bisa bantu tapi tidak mau. Orang ini termasuk yang diancam, sudah disediakan tempatnya di neraka. Fa ini mubki, saya akan buat dia akan menangis. Lalu wasi' fil jannah, sebaliknya beri tempat yang luas di surga, liman adhakahu, bagi orang yang suka membuat tertawa anak yatim, yang menyenangkan anak yatim. Jadi ya tadi menyantuni, menjamin dan seterusnya. Fa inni udhikahu, maka sungguh aku membuat dia tertawa nanti di surga. Jadi bahwa Allah itu responnya sangat cepat kepada orang-orang yang berhubungan atau berkaitan dengan anak yatim. Kalau dia baik menyantuni, maka Allah pun cepat sekali merespon. Begitu sebaliknya, kalau seseorang itu zalim, tidak peduli kepada yatim, Allah pun juga cepat meresponnya dengan ancamannya. Na'udzubillah. Itu makanya salah satu ayat yang ditanyakan dalam Quran oleh para sahabat kepada Nabi itu, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, itu kata Allah ya. Nanti ada pertanyaan kepadamu Muhammad, bagaimana tentang yatim ini? Jawablah, islahul lahum, berbuat baik kepada mereka, khair, itu satu kebaikan. Nah, kalau Allah menilai baik, pasti tadi hasilnya juga akan banyak kebaikan ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk dibimbing oleh Allah, diberi kekuatan, kemampuan bisa menyantuni anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.